Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan hak asasi manusia yang beranggotakan kelompok Silviana Aulia Dewi dan Siti Zakia Romadoni ingin mempresentasikan tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. Pengertian hak asasi manusia. Yang pertama, menurut Maryam Budiardjo. Menurut Maryam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadiran dalam hidup masyarakat. Yang kedua, Thomas Jefferson. Menurut Thomas Jefferson, hak asasi pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada konsistensi manusia individu. Yang ketiga, Universal Declaration of Human Rights. Menurut Universal Declaration of Human Rights, dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Yang keempat, filsuf zaman Aularum abad 17-18. Menurut para filsuf dari zaman Aularum, hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Yang kelima, ketetapan MPRI nomor 17 MPR 1998. Dalam ketetapan MPR RI, hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diganggu-gugat dan diabaikan oleh siapapun. Tujuan hak asasi manusia adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa manusia harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makan yang cukup. Artinya, untuk mencapai tujuan hak asasi manusia ini, manusia harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat, menerima pendidikan, bekerja, mempraktikkan ajaran agamanya, berbicara dalam bahasanya sendiri, dan hidup dengan damai. Ciri-ciri hak asasi manusia yang pertama ada hakiki. Hakiki bersifat hakiki itu maksudnya manusia merupakan hak yang telah dimiliki hak asasi manusia ini merupakan hak yang telah dimiliki sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Hal ini bisa diartikan bahwa hak asasi manusia merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Yang kedua, universal. Ciri-ciri hak asasi manusia universal artinya keberadaan hak asasi manusia secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas pada tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak asasi manusia juga bersifat universal yang usianya menjunjung tinggi setiap hak asasi manusia tanpa memandang agama, ras, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga,
tetap. Bersifat tetap maksudnya bahwa hak asasi manusia akan terus ada dan melekat dalam diri seseorang manusia. Makna hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan hak asasi manusia merupakan pembeda manusia dengan makhluk lain. Yang keempat, utuh. Ciri pokok khas asasi manusia utuh itu artinya sebagai hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lainnya. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia personal human right merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh hak asasi manusia yang melekat pada manusia yaitu yang pertama, hak kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan dalam berorganisasi, hak menjalankan dan menerapkan agama. Yang kedua, adanya hak asasi politik. Political right. Hak asasi manusia politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Contoh hak asasi dalam lingkup politik, yang pertama hak memilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan presiden, mendirikan partai politik, hak dipilih dalam pemilihan, misalnya pemilihan ketua RT, diangkatnya dalam jabatan pemerintah. Yang ketiga, adanya hak asasi peradilan, hak prosedural. Merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Berikut adalah contoh-contoh hak asasi peradilan. Yang pertama, menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledah. Yang kedua, hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam proses berlangsungnya hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Yang ketiga, mendapatkan pembelaan dalam hukum, memperoleh kepastian hukum, mendapat perlakuan adil dalam hukum. Yang keempat, hak asasi sosial budaya. Manusia sebagai makhluk sosial di masyarakat, dalam kehidupan masyarakat setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya, mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, hak untuk memilih menentukan pendidikan. Yang kelima, hak asasi hukum, legal equality right. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak yang sama dalam proses hukum, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum, hak untuk perlakuan yang adil atau sama dalam hukum, hak untuk mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum dan pemerintah. Yang terakhir, hak asasi ekonomi. Hak asasi manusia ekonomi berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contohnya, kebebasan dalam membeli sesuatu, kebebasan mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, memiliki perjanjian yang layak, kebebasan melakukan transaksi, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikmati sumber daya alam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mbak Silviana Aulia Dewi. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Undang-undang ini tertera pada Undang-Undang Dasar pasal 28. Ada pasal 28A yang mana mengatur tentang hak hidup, di mana pada pasal ini berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua ada pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, di mana setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga ada pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh. Maksudnya memperoleh pendidikan, memperoleh pengetahuan
dan teknologi, serta berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya. Yang keempat, ada Pasal 28D mengatur tentang hak kebebasan beragama, yaitu setiap orang berhak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nomor 5, Pasal 28E mengatur tentang kebebasan memeluk agama, yaitu setiap orang bebas memeluk agama, beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, ada Pasal 28F mengatur tentang hak komunikasi dan informasi, di mana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, berhak untuk berkomunikasi, dan mengembangkan pribadi melalui lingkungan sosialnya. Yang ketujuh, ada Pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial, di mana di sini setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya. Serta setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Next, Pak. Adapun perlindungan HAM di tingkat internasional, yaitu Dewan HAM PBB. Fungsi pokok dari Dewan HAM PBB ini ialah sebagai pengawas yang membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di muka bumi. Di samping itu, membantu negara anggota menyusun undang-undang tentang hak asasi manusia. Yang kedua, ada Badan Traktat PBB. Badan Traktat PBB adalah komite-komite yang berada di bawah naungan PBB dengan tugas untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian hak asasi manusia tertentu. Sikap kita terhadap HAM, yaitu yang pertama, memberi kebebasan. Memberi kebebasan maksudnya itu memberi kebebasan orang lain untuk mendapatkan haknya. Jadi kita itu tidak memaksakan hak kita kepada orang lain karena orang lain itu juga memiliki haknya masing-masing. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, toleransi. Toleransi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena perbedaan itu ada. Oleh karena itu, yang menyatukan perbedaan itu hanyalah sebuah toleransi. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.